Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eli Rizky Realita Telemanua dengan NIM 220306021, mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak unggas. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang ayam. Ini adalah topografi dari unggas, yaitu ayam, di mana pada topografi ini terdapat fungsi-fungsi anatomi dan fisiologis pada hewan ternak unggas, yaitu ayam. Sebelumnya, klasifikasi dari ternak unggas ayam yaitu filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Aves, ordonya Galliformis, familinya Pacinidae, genusnya Gallus, serta spesiesnya adalah Gallus domestica. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Tractus genitalia pada ternak unggas. Yang pertama adalah testis, kemudian adalah ren atau ginjal, kemudian adalah ductus deferens, ini berfungsi sebagai penyalur sel sperma dari testis. Kemudian ini ada ureter, adalah saluran kencing yang menyambungkan dari ginjal ke urodeum atau tempat penampungan urin. Kemudian adalah large intestine, kemudian adalah proctodeum, berfungsi sebagai jalur keluarnya urin. Dan terakhir adalah kloaka, jalur pembuangan akhir. Ini merupakan Tractus genitalia pada maskulin atau ternak unggas jantan. Kemudian kita masuk pada ternak unggas Tractus genitalia pada ternak unggas betina atau feminim. Dimulai dari ovarium, infundibulum, magnum region, isthmus region, kemudian uterus region, kemudian large intestine, kemudian vestigial right oviduct, vagina region, dan kemudian berakhir di kloaka. Kemudian kita masuk pada Tractus respiratorius. Sebelum masuk ke trakea, kita masuk ke kepala. Di situ terdapat nasal atau hidung, kemudian turun ke trakea, lalu turun ke siring, lalu ada bronkus. Di sini juga ada jantung atau core. Kemudian ini ada tulang pelindung, sepertinya tulang pelindung. Ada anterior thoracic sac, posterior thoracic sac, abdominal air sac, cervical air sac, ada lung, dan ada air sac connection with humerus bone. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Tractus digestivus pada hewan ayam seperti berikut, dan skeleton pada hewan ayam. Namun saya akan menggambarkan terlebih dahulu.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Yang pertama adalah cavum oris. Cavum oris ini berfungsi untuk memproses makanan secara kimiawi dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Kemudian ada esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung untuk mendorong makanan dan cairan menuju lambung. Kemudian ini adalah crop. Fungsi dari crop ini adalah menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Berikutnya adalah proventriculus. Proventriculus ini berfungsi sebagai kelenjar yang berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis. Dinding proventriculus ini mensekresi enzim, asam klorida dan getah lambung dan berfungsi untuk mencerna protein dan lemak. Berikutnya adalah ventriculus. Ventriculus adalah organ pada pencernaan unggas yang berfungsi untuk mencerna biji-bijian dan makanan yang dimakan oleh unggas tersebut. Kemudian adalah intestinum tenue. Intestinum tenue ini terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum yang berfungsi dalam penyerapan makanan, dan jejunum serta ileum yang berfungsi untuk menyerap sari makanan. Kemudian adalah ceca. Ceca ini adalah sepasang organ berbentuk kantung yang berfungsi untuk membantu dalam mencerna bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian ini adalah rektum. Rektum ini berfungsi untuk menyerap air atau berfungsi dalam penyerapan air. Kemudian adalah kloaka. Kloaka ini memiliki 3 fungsi pada unggas. Selain sebagai jalur akhir atau jalan keluar dari hasil dari proses pencernaan atau sisa-sisa hasil metabolisme pencernaan, kloaka juga berfungsi sebagai alat reproduksi pada unggas serta sebagai alat ekskresi atau pembuangan hasil ekskresi, dalam hal ini berbentuk urin. Kemudian adalah skeleton. Skeleton pada hewan unggas terdiri atas mandibula atas, mandibula bawah, kranium atau bagian ini. Berikutnya adalah cervical vertebra, kemudian adalah humerus, tulang humerus, kemudian adalah radius, kemudian tulang ulna, carpometacarpus, kemudian ada phalanx di bagian sini, kemudian furcula, ribs, kemudian ada pygostyle, ada caudal vertebra di sini, kemudian ada femur, sternum, sternum di sini, tibotarsus,
kemudian Tarometacarsus dan Phalanx. Kemudian ada organ-organ yang berfungsi di dalam tubuh dari hewan unggas. Pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa dalam proses sirkulasi darah atau peredaran darah. Jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu 2 ventrikel dan 2 atrium. Kemudian ada pankreas yang berfungsi untuk mensekresi getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, lemak, dan protein oleh enzim yang dimiliki oleh pankreas tersebut. Pankreas juga berfungsi untuk mensekresi hormon insulin. Kemudian ada empedu. Empedu digunakan untuk mengemulsi dan mengabsorpsi lemak. Jantung tadi adalah core. Kemudian fungsi dari empedu adalah mengemulsi dan mengabsorpsi lemak. Kemudian adalah hepar. Hepar ini berperan dalam mensekresi getah empedu, detoksifikasi, pembentukan sel darah merah, dan lain sebagainya, hingga berperan juga dalam proses penyerapan vitamin. Kemudian ada enzim-enzim yang digunakan di dalam proses fisiologi ternak atau yang berfungsi dalam proses keberlangsungan hidup ternak unggas terkhususnya. Yang pertama adalah enzim ptialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian adalah enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kemudian adalah enzim peptin yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein pada susu. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi glukosa. Kemudian ada enzim lipase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Ada pula cairan empedu, yaitu cairan yang menjadi tempat terjadinya proses pencernaan lemak pada tubuh. Kemudian ada juga HCl. HCl ini berfungsi untuk membunuh mikroba pada zat makanan atau zat yang masuk ke dalam ventriculus tadi atau yang masuk ke dalam tubuh melalui tracus digestivus ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya tahu banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.